Kakek. Kakek, kenapa kakek menyapu? Bukankah kakek sedang tidak enak badan? Kakek tak bisa diam. Untuk apa kakek membereskan batu ini? Tadi kakek menyapu di dekat batu itu karena agak menghalangi. Batu ini berbobot 200 kg. Di seluruh sasana bela diri cuma kepala sasana yang sanggup mengangkatnya. Kakek sudah setua ini, bagaimana kalau punggung kakek terkilir? Tubuh kakek masih sangat kuat kok. Kepala sasana itu bukan apa-apanya dibanding kakek. Kakek mulai membesar-besarkan lagi. Kakek tidak membual kok, tidak percaya. Baik. Kakek memang hebat. Tentu saja. Ada apa? Tenggorokanmu sakit? Kakek, Kejuaraan bela diri. kakek. Aku lolos ke final kejuaraan bela diri tingkat kota kategori putri remaja. Bagaimana? Keren kan? Cucuku pasti hebat kan? Iya kan? Winnie, lihat. Kamu seorang gadis. Di ring, pukulan dan tendangan sering tak mengenal ampun. Bagaimana kalau kamu cedera? Kakek, bela diri itu hobiku. Tapi bagiku, kamu harta kakek. Kakek, kalau kali ini aku jadi juara, aku bisa belajar pada seorang guru besar. Dengan begitu, aku punya peluang untuk mencari tahu kebenaran di balik tragedi yang menimpa orang tuaku. Kakek, aku sudah dewasa, aku bisa membalaskan kematian ayahku sendiri. Aku bisa membalaskan kematian ayahku sendiri. Tunggu saja kabar baik dari cucu perempuanmu. Kamu gadis bodoh. Kakek ini guru sejati. Pemenang malam ini Nando. Nando. Anakku, anakku, Ayah janji padaku untuk membesarkan Winnie sebelum usianya 20. Jangan pernah bertarung lagi. Jika tidak, aku tidak akan mati dengan tenang. aku janji ayah. Aku janji ayah, anakku. Selama bertahun-tahun ini, ayah hidup menyamar sebagai Chandra, terus menahan diri. Tinggal 3 hari lagi. Winnie genap 20. Soal dendammu, ayah tetap khawatir. Kompetisi tahunan kategori putri remaja Kota Z sekarang resmi dimulai. Bagus. Pertama, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah peserta pertama kita, yang dikenal sebagai wanita Ip Man, Winnie. Bagus. Siapa sebenarnya Winnie ini? Dia bahkan bisa mencapai babak final. Dia tidak punya ayah atau ibu. Kakeknya adalah pemulung. Bahkan tidak mampu menyewa pelatih seni bela diri pribadi. Dia bisa sampai sejauh ini. Menurutku dia sangat beruntung. Dan peserta lainnya adalah petinju wanita jenius dari seberang lautan, Nona Haris. Nona Haris. Bagus. Bela diri Winnie mohon petunjuknya. Tapi Nona Haris ini, kenapa saya tidak mengenalnya ya? Tidak kenal, nanti juga kenal. Haris, kenapa dia? Dia berasal dari negara menara api di seberang lautan. Pembawa acara, apa ini salah? Ini adalah final kategori putri. Maaf, negara menara api mengakui lebih dari 100 jenis kelamin dan Nona Haris ini secara biologis adalah laki-laki. Tetapi dalam hatinya dia merasa bahwa dia adalah seorang wanita. Ini tidak adil. Adil, Nona, saya ingatkan Anda. Nona Haris adalah putra dari orang terkaya di Kota Z. Setiap tahun dia menghabiskan puluhan juta rupiah hanya untuk suplemen. Puluhan juta rupiah? Dan kau, ku dengar di rumahmu hanya ada seorang kakek yang menyapu dan memungut sampah. Menginginkan keadilan, seni bela diri itu tidak pernah adil. Bertarunglah jika ingin. Jika tidak, mundur saja. Wanita, sebaiknya kau cepat menyerah padaku. Jika tidak, sebentar lagi cederamu bisa parah. Kakek, jangan khawatir.
Aku pasti akan menemukan pembunuh ayahku. Jangan banyak bicara, ayo mulai saja. Baiklah, benar-benar berani. Hari ini lihat saja bagaimana aku melumpuhkanmu. Ayo, Pertandingan dimulai. Semangat, 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 semangat. Bagus, bagus. Cantik sekali. Semangat. Pekerjaan yang bagus. Terima kasih Pak Hasim atas pujiannya. Final kota kali ini, asalkan bisa memenangkan gelar juara. Maka bisa bergabung dengan perguruan ahli bela diri nomor 1 di kota Z, menjalin hubungan dengan semua pejabat penting. Nanti suruh wasit untuk lebih sigap. Pak Hasim, jangan khawatir. Hari ini adik Haris pasti akan menang. Pergilah. kau ini wanita hanya bisa menghindar ya. Menghindar? Kau seorang pria saja bisa ikut pertandingan kategori wanita. Kenapa aku tidak boleh menghindar? Menghindar? Berhenti. Atlet Winnie mohon hadapi lawan secara langsung. Jika tidak, kau akan dianggap kalah. Kenapa begitu? Peringatan pertama, jika berani membantah wasit lagi, langsung dianggap kalah. Sialan, pasti ada kecurangan ya. Menurutmu bagaimana? Dia kan putra Pak Hashim dari awal pertandingan ini. Dia pasti sudah jadi juara. Sayang sekali. Bagaimana? Coba lihat bagaimana kau akan menghindar sekarang. Rendahan. Tenang saja. Setelah aku menghajarmu hingga tak berdaya, aku akan membayar biaya medismu. Majulah. Cucuku, seni bela diri ini adalah soal menarget kelemahan lawan serta melumpuhkannya dengan satu pukulan. Perhatikan baik-baik. Kakek keliru, kakek keliru. Kelemahan. Titik lemahnya adalah di sana. Anakku, Berhenti. Lepaskan. kamu baik-baik saja. Dasar anak nakal, kenapa kejam sekali? Winnie, siapa yang menyuruhmu menyerang lawan bagian bawah? Apa kamu tak punya sportivitas? Cepat akui kekalahanmu, lalu minta maaf pada Tuan Hasim. Kenapa aku harus mengakui kekalahan? Dalam pertandingan grup putri, tak pernah ada aturan yang melarang menyerang bagian bawah. Ini bukan pertandingan aturan. Kamu, dasar gadis liar cerewet. Keluarkan dia, batalkan kualifikasinya. Satpam, mana Satpam? Tunggu. Petugas keamanan, mana petugas keamanannya? Tunggu sebentar. Mari kita bicarakan baik-baik. Mari kita bicarakan baik-baik. Anda siapa? Saya kakeknya. Anak ini masih kecil. Ada apa ini? Kalian bicara saja pada saya. Anda kakeknya anak liar ini. Anak liar tanpa ayah dan ibu. Pantas saja dia hanya bisa menggunakan trik curang. Anda kakeknya ya? Iya, Cucu Anda melukai putra saya. Bagaimana menurut Anda soal ini? dalam seni bela diri, menyerang bagian bawah tubuh memang tidak terpuji. Jika sampai tersebar, jalan bela diri Winnie mungkin akan berakhir. Soal ini memang cucu saya yang bersalah. Kalau begitu, saya akan meminta maaf atas nama cucu saya. Dan meminta maaf juga pada putra Anda. Bagaimana itu? Maafkan saya, maafkan saya. Kakek, pertandingan grup putri kami tidak ada aturan yang melarang menyerang bagian bawah tubuh. Juga tidak ada aturan yang memperbolehkan. Tapi, Dia sudah meminta maaf kepada Anda. Apakah Anda puas dengan ini? Tidak puas.
Dia harus mengundurkan diri dari pertandingan, lalu berlutut dan merangkak sekali putaran. Baru masalah ini akan dianggap selesai. Saya tidak akan menyerah dan tidak akan mengundurkan diri, apalagi berlutut meminta maaf padamu. Baiklah kalau begitu. Saya akan melaporkan ini ke Asosiasi Bela Diri Kota Z dan mengumumkan masalahmu kepada publik. Nanti jangan harap di Kota Z saja, bahkan di seluruh negara Yan, kamu tidak akan punya kesempatan untuk ikut bela diri. Kenapa? Kenapa? Karena aku Hashim, karena aku orang terkaya di Kota Z. Sudah cukup kan? Janji 20 tahun masih tersisa 2 hari. Jika kejadian hari ini dipublikasikan, aku khawatir musuh lama akan segera datang kemari. Aku juga tidak bisa langsung turun tangan. Baiklah, pasti cukup. Kalau begitu begini saja. Bagaimana jika aku berlutut demi cucuku? Biarkan aku. Kakek. Tidak apa-apa. Winnie, lihatlah, kakekmu terlihat seperti anjing. Lihat, sesuai kesepakatan, aku sudah memanjatnya sampai tuntas. Ini juga demi cucuku, kan? Begini saja. Lupakan saja urusan ini. Kakek Winnie memang orang yang aneh. Benar-benar memalukan. Jelas, ketahuilah, juara lomba ini dapat berguru pada Master Michael dari teknik cambukan kilat 5. Aku tak butuh kakek sepertimu. Winnie. Dasar tua bangka. Pulang saja. Kau harus betul-betul mendidik cucumu yang kurang ajar itu. Sungguh disayangkan, ini kesempatan emas untuk meraih sukses. Winnie, tunggulah kakek 2 hari lagi. Hanya 2 hari. Winnie, makanlah. Cucuku sayang. Jangan marah lagi, makanlah. Aku tak lapar. Kakek, maafkan aku. Kakek mempermalukanmu. Namun ada beberapa hal tak semudah itu. Kakek. Apa kakek benar-benar mengira aku peduli soal harga diri? Kakek kira aku peduli tentang gelar juara. Yang kupedulikan justru peluang ini. Ini peluang untuk membalaskan dendam orang tua. Urusan balas dendam ini tak semudah yang kau bayangkan. Begini, berilah kakek beberapa hari lagi. Kakek akan berangkat sendiri. Kakek pergi sendiri? Kakek setua ini mau pergi sendiri untuk mati sia-sia? Dengar, kek. Sudahlah. Lebih baik kita makan dulu. Ayo sini. Aku tak mau makan. Aku tak perlu kau urus. Meski aku mati dipukuli orang, sekalipun mati di luar, aku tetap tak butuh kau urus. Sekarang diamlah, ya. Di luar hujan, kau mau kemana? Anakku. Selama bertahun-tahun, ayah terus menyembunyikan jati diri dan menahan diri. Tersisa 1 hari lagi, Wan akan genap 20 tahun. Dendammu. Ayah masih belum tenang. Wan, beri kakek 1 hari lagi, kakek pasti akan memberimu jawaban. Tenang kan? Kak, cium sini. Guru Michael, perkenalkan. Ini putra saya, Haris, sekaligus juara kejuaraan bela diri kota kali ini. Guru Michael, saya juniornya Haris. Salam kenal, Guru Michael. Mohon Guru Michael bersedia menerima saya sebagai murid. Juara kejuaraan kota. Setahu saya, grup putra bukan anakmu kan? Guru, kode 68. Ini sedikit ungkapan terima kasih dari saya, tak seberapa. Semoga Guru Michael berkenan menerimanya. Padahal juara grup putri ini, dia juga pemenang. Bukan, benar? Yang penting bisa masuk lingkaran ini. Belum memanggil guru? Guru. Bagus. Muridku yang patuh. Bagus. Bos. Tak ada orang luar di sini. Langsung saja katakan apa yang ingin Anda sampaikan. Ada gadis berusia 19 tahun yang sudah menandatangani kontrak dual hidup mati. Katanya dia ingin lewat pertarungan maut untuk menjadi murid Anda. 19 tahun, pertarungan maut.
Siapa namanya? Sepertinya namanya Winnie. 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 Kalian saling kenal. Guru Michael, bukankah ini peluang yang datang sendiri? Anda hanya perlu memilih yang kuat, seperti laga tinju bawah tanah ini. Bukankah paling senang melihat orang yang cari mati? Pak Hashim, Anda memang hebat. Kalau begitu, bukankah hari ini saya akan meraup untung besar lagi? Pasti. Panggil saja Tyson kemari untuk bertarung. Baik. Hadirin sekalian, malam ini kita akan menggelar duel maut. Silakan pasang taruhan. Duel maut, mereka sudah tanda tangan surat kematian? Akhirnya ada tontonan berbahaya. Pertarungan tanpa risiko mati begini, apa menariknya? Dua petarung yang akan bertarung mati-matian adalah seorang gadis berusia 19 tahun bernama Winnie. 19 tahun. 19 tahun? Terlalu kurus bukan? Lalu pihak lainnya adalah penguasa ring kita, sang juara tinju Tyson. Bukankah ini petinju yang dulu itu? Raja tinju bawah tanah. Menarik sekali si cantik dan si buas. Kasihan sekali gadis kecil ini. Saya lihat kamu di atas ring ini bisa bertahan berapa menit. 1 pukulan? Atau 2 pukulan? Saya tebak, dia tidak akan bisa menerima 1 pukulan pun. Pertandingan dimulai. Silakan pasang taruhan. Pasti saya pasang di Tyson. Nak, paman akan datang. Selepas tengah malam, Winnie akan genap berusia 20 tahun. Ada beberapa hal yang sudah waktunya ku sampaikan padanya. Winnie, di mana dia? Kapan dia berangkat? Surat kontrak hidup dan mati. Malam ini arena tinju ilegal. Tempatnya seharusnya di barat daya, sekitar 120 km. Aku harus diterima sebagai murid dan menemukan pelaku sebenarnya. Bocah, ini seranganku. Ayo, maju. Apa serunya menonton ini? Bocah, gesit juga menghindar. Sangat menarik. Bagus, pukulannya hebat sekali. Kalahkan dia. Dia jatuh. Saat ini juga. Bangkitlah. Bangkit, Tyson. Kau sang raja tinju. Aku menyerah. Aku menyerah. Aku menyerah. Apa yang terjadi? Mengapa dia menyerah? Aku sukses. Jangan gegabah. Acara utama baru dimulai. Guru Michael, aku sudah menang. Belum tentu. Aku harus menang, aku harus jadi muridnya. Maaf, tak sengaja. Menang, tidak. Ini. Kau menggelitiku.
Menyerahlah. Tak akan menyerah. Aku ingin menang. Aku ingin jadi muridnya. Bagus, bagus, bagus. Akan kukalahkan kau. Aku tak rela. Aku tak rela. Kalahkan dia. Cepat lakukan. Kalahkan dia, kalahkan dia, kalahkan dia. Kalahkan dia, kalahkan dia, kalahkan dia, kalahkan dia, kalahkan dia, kalahkan dia, kalahkan dia. Bocah kecil, sampai bertemu di kehidupan selanjutnya. Ayah, ibu, putri kalian tak mampu membalaskan dendam kalian. Kakek, cucumu membuatmu cemas. Tendangan hebat. Aku kakeknya. Kakek, Di atas ring, siapapun yang menghadangku akan mati. kakek. Maaf, aku sudah tua. Tenagaku tak lagi banyak. Baiklah nak, jangan bertarung lagi. Pulanglah dengan kakek. Kakek. Waini belum menemukan info soal pelakunya. Anak bodoh, yang penting kau selamat. Ayo, pulanglah dengan kakek. Mulai besok kakek akan melatihmu bela diri. Ayo. Kakek. Kakek pulang duluan. Sekalipun aku mati di atas ring, aku takkan seperti kakek, memohon belas kasihan demi hidup. Kakek tak usah mengurus urusanku. Pergilah, cepat pergi. Pergilah, pergilah. Jangan keras kepala. Pergi. Mau pergi kemana? Setelah menekan perjanjian hidup mati, nyawanya kini milik ring. Kau tidak tahu? Berapa biayanya supaya cucuku bisa pergi? Apa aku tampak kekurangan uang? Orang tua, beliau ini pendekar nomor 1 di kota Z. Mana mungkin dia kekurangan uang? Tentu saja, kali ini, jangan kira kau bisa begitu saja menyelesaikannya hanya dengan bersujud minta maaf. Lantas, kau mau apa? Mudah saja. Jalankan duel hidup mati ini, Waini dan dia. Hanya satu yang boleh tetap berdiri di sini. Bagaimana kalau begini? Biar aku yang bertarung menggantikan cucuku. Boleh? Bagaimana? Orang tua, ini duel hidup mati. Kau sudah tua dan rapuh, tak takut tubuhmu hancur. Aku tidak setuju. Kakek, mereka bukan lawan yang bisa diremehkan. Cepat pergi. Bocah bodoh, kakekmu ini seorang master. Serius. Kakek. Bolehkah aku ikut bertanding? Apa aku tidak salah dengar? Guru Michael, jika satu sudah mati, dua pun akan mati. Lebih baik kita perbanyak tontonan. Lihatlah, para penonton ini menanti pertunjukan seru. Baik, aku setuju. Pukul, 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 pukul. Kakek, Winnie salah. Winnie, kumohon cepat pergi. Pukul, pukul, pukul. Anak bodoh, jangan takut. Kakek, kakek. Tenang, Winnie. Kakek baik-baik saja. Tyson, jauh lebih seru. Oke. Dasar tua bangka tak berguna, bisa tewas hanya dengan satu pukulan. Baik, baik, baik. Sini, sini. Hei, orang tua, jangan cepat-cepat mati. Masih ada 4 menit. Sini, sini. Perhatikan baik-baik. Kakek. Hanya segini? Orang tua ini, jangan-jangan dia sudah mati? Pukulan Tyson, 500 kg. Meski fisik orang tua itu bagus, paling kuat cuma tahan 2 pukulan. Orang tua ini, beratnya pasti 180 kati ya.
Kok bisa terlempar sejauh ini? Apa ini pengaruh obat? Betul, ini pasti efek obat. Nak, pukulanmu sangat keras, tapi belum cukup untuk membunuhku. Kau? Ayo lagi. Cari mati. Kakek, hati-hati. Kakek. Kakek. Muncul. Serangan maut Tyson, tendangan pamungkas. 1000 kg tiap tendangan, tendangan mematikan. Betul, dengan satu tendangan itu saja bisa menendang patah pelat baja tebal 5 cm. 5 cm, seberapa tebal itu? Tak bakal mati kau, dasar tua bangka. Bagus, bagus, bagus. Apa engkau sungguh menendangku? Pikirkan baik-baik. Kau pikir kau benar-benar menendangku? Kenapa dia bangkit lagi? Kenapa dia berdiri lagi? Kau bisa melepaskan gaya benturan. Tyson, kenapa belum juga bertindak, sial? Ayo lagi. Orang tua bangka, kau bisa melepaskan gaya benturan ya? Baik, akan kulihat bagaimana kau bisa melepaskan gaya benturan lagi. Bagus, pukulan bagus, pukulan bagus, pukulan bagus. 10 detik lagi. Melepaskan gaya benturan. Akan kubiarkan kau melepaskannya. Orang tua bangka belum mati. Banyak orang ingin membunuhku. Tapi, kau belum cukup pantas. Mencari mati. Dua tinju ini mengenai pelipis. Sepertinya seorang binaragawan dengan berat lebih dari 200 kg juga akan mati. Tidak, kalau mati juga pantas. Orang tua bangka mencari mati. Waktu habis. Wah, badan pria tua itu benar-benar luar biasa, bekas luka serta otot di punggungnya. Sungguh tak tertandingi. Gagah sekali. Ini. Anakku, permintaanmu. Ayah telah mengabulkannya. Orang tua cari mati. Anak muda, kau terlalu lemah. Jadi, aku cuman akan memberimu satu kesempatan. Soal apakah kau sanggup menahannya, itu bergantung pada nasibmu. Apa? Kau? Itu orangnya... Ada apa? Mengapa Tyson bisa tumbang? Ada apa? Sehebat itu? Bagaimana Tyson bisa kalah? Benar. Dia itu? Tak mungkin, meski orang tua ini punya kemampuan, tak mungkin hanya dengan satu jentikan, Tyson langsung tumbang. Tapi, Tuan, obat itu efeknya sudah habis. Maksudmu obat pemarah itu? Benar, obat itu ada batas durasinya. Saat waktunya habis, dia akan menjadi sangat lemah. Tyson ini tadi di atas ring tampak kuat, padahal sebenarnya tak punya tenaga sama sekali. Oh, begitu ya. Berhenti. Aku sudah menang di ring, masih tak boleh pergi. Mau pergi? Tanya dulu pada pistol di tanganku, mengizinkanmu atau tidak. Bergerak sekali lagi, ku tembak.
Haris, kamu baik-baik saja. Syukurlah, tidak apa-apa. Cuma baku tembak biasa. Kenapa aku merasa orang ini sepertinya familiar? Mirip Nando 20 tahun silam. Nando? Tak mungkin kan? Dia petarung seni bela diri nomor 1, dijuluki manusia terkuat dalam 1000 tahun. Bagaimana mungkin dia kakek tua tak berguna ini? Cari tahu latar belakang si kakek itu. Meski benar dia Nando sudah lebih dari 20 tahun berlalu. Dia kini juga tua dan lemah. Lagi pula, imbalan untuknya bisa tembus 100 juta. Apa? 100 juta? Dolar Amerika. Dolar Amerika. Winnie, sudah bangun? Sini, minum obatmu. Kakek baik-baik saja. Memangnya kakek kenapa? Bagaimana kakek bisa selamat? Karena kakek mahir bela diri. Kakek mulai membual lagi. Meski dulu kakek jago bela diri. Sekarang kakek sudah tua. Cepat ceritakan bagaimana bisa lolos. Iya. Sudah, karena sudah seperti ini, kakek tak akan merahasiakannya lagi darimu. Ini. Lihat. Tanda. Apa ini? Piala juara dunia bela diri nomor 1. Kakek, jadi kakek juara dunia bela diri nomor 1? Nando? Kakekku sendiri. Ku bilang padamu, dulu kakek adalah nomor 1 dalam seni bela diri. Tak tertandingi di seluruh dunia. Dijuluki manusia terkuat selama ribuan tahun. Itulah kakek, itu aku. Kakek, berapa harganya? Harganya berapa? Apa maksudmu? Harganya berapa? Ini kakek menangkan sendiri. Kakek tak tertandingi di seluruh dunia dan merebut kejuaraan. Baiklah. Terus kakek mau apa? Belajar bela diri dari kakek, lalu mewarisi ilmu kakek, lalu lupakan dendam. Begitu? Bukan. Dendam orang tuamu, biar kakek saja. Kakek, jangan pamer lagi. Dia itu Nando, kakek Chandra. Lain kali beli piala, bisakah ganti nama? Kakek cuma. Jangan-jangan kakek mau bilang, kakek bahkan sudah ganti nama? Itu pun kau tahu. Tentu saja aku tahu. Kakek ingin aku menjalani hidup tenang. Jadi, kakek berbohong hanya untuk menipuku? Tidak. Tapi cucu tak marah. Aku pasti berjuang sendiri, berlatih bela diri keras. Setelah cukup percaya diri, baru ku balas dendam ayah. Tapi, kakek, Winnie ingin berjuang sendiri. Boleh? Tentu saja boleh. Baiklah, kakek akan mengabulkan permintaanmu. Minum obat ini. Bagaimana? Kakek, obat ini. Kakek tahu kau ingin balas dendam sendiri, kakek takkan menghalangimu, tapi tubuhmu terlalu lemah, kau masih butuh nutrisi dari sup 9 lingkaran penguat tubuh ini. Jalan bela diri ini tak semudah sekadar berupaya. Ayah, apa Chandra benar-benar orang biasa? 10 tahun ini, dia selalu hidup dari menyapu dan memulung. Lebih baik salah bunuh daripada melewatkan yang tepat. Kalau memang dia, nilainya 100 miliar dolar AS. Tapi ayah, aku masih... Xiaoze, bukankah kau begitu membenci gadis itu yang bernama Winnie? Ayah memberimu kesempatan untuk menggodanya. Cucu perempuan kesayanganku, rajin sekali ya. Biar kakek periksa dulu. Bagus, ada perkembangan. Cucu, istirahatlah sebentar, jangan terlalu capek. Minumlah obatnya dulu. Kakek, aku sudah merasa jauh lebih baik. Kekuatan tubuhku pun bertambah pesat. Aku ingin ikut turnamen bela diri tingkat provinsi. Mungkin di sana akan ada kabar soal pembunuh orang tuaku. Cucu perempuan kakek sudah dewasa, tak mau dengarkan kakek lagi. Bagaimana ini? Kakek, biar taruh saja di situ, nanti akan kuminum. Ini baru cucu terbaik kakek.
Jangan lupa diminum nanti ya. Kalau begitu, kakek letakkan di sini. Ya. Kalau begitu, kakek tidak akan mengganggumu lagi. Ini adalah sup penguat 9 putaran yang terakhir. Setelah Winnie meminumnya, tubuhnya seharusnya bisa menyamai 30% kekuatanku di masa muda. Walau cuma 30%, menjadi juara tetap mudah. Kakek, kematian ayah. Kakek pasti juga sangat berduka ya. Tenang saja, aku pasti akan berjuang sendiri, menjadi seorang ahli, membalaskan dendam ayah, dan memenuhi harapan kakek. Aduh. Siapa itu? Bukankah ini orang yang pernah kukalahkan? Si jenius bela diri terkenal dari kota Z, mengapa tidak mengenalku? Enyahlah. Tetap keras kepala rupanya. Apa yang kau pegang? Kembalikan. Aku mau lihat dulu kakek tua itu memberimu apa. Wangi sekali. Nih, ku kembalikan. Minum. Jangan kau kecewakan kakek pemulungmu itu dengan niat baiknya. Sok cari mati. Kenapa? Marah? Mau berkelahi denganku? Ayo, aku tidak terima kalah kemarin. Aku beri kamu kesempatan. Jangan paksa aku. Memaksa kamu? Memaksa kamu kenapa memangnya? Ayo, bertarung. Jika kamu tidak mau bertarung sungguh-sungguh denganku, aku akan suruh orang membunuh orang tua itu. Kuat sekali. Kamu terlalu lemah. Bahkan mengalahkan seorang wanita pun tidak bisa. Sialan. Apa kamu hanya bisa menghindar? Menghindar? Bos, kamu tidak apa-apa. Perlu ke rumah sakit? Ke rumah sakit kepalamu. Serang, maju, bunuh dia. Kamu. Seni bela diri itu murni. Kamu belum pantas jadi lawanku. Jangan, ampuni aku. Jika kamu berani mengancam aku dan kakekku lagi, aku pasti akan memukulmu sampai mati. Baik. Kenapa belum juga pergi? Bangun. Sampah. Kamu? Tak menyangka, orang ini masih memiliki sedikit pesona. Tuan muda, lalu bagaimana? Mau bagaimana lagi? Pria ini sudah berkali-kali membuatku malu. Jika kubiarkan dia pergi begitu saja, bukankah itu akan menguntungkannya? Bagaimana kalau kita cari tempat? Biar semua dapat bagian. Terima kasih. Oh ya, cari fotografer handal. Selain itu, suruh seseorang untuk memberitahu orang tua itu. Aku akan membuatnya. Bawa dia. "20 tahun tak jumpa. Keberanian kalian bertiga ternyata kian besar. Berani-beraninya masuk ke pekarangan kecilku. Ada apa? Hendak menghalangiku keluar dari pertapaan?" Chandra, kau telah bersembunyi selama 20 tahun. Mengapa tak terus bersembunyi saja? Benar. Jika kau tidak keluar dari pertapaan, kami, 3 sesepuh dunia persilatan, sanggup membantumu memutus seluruh dendam lama.
Kalau aku tetap bersikeras keluar dari pertapaan, Kami bertiga berhak melumpuhkan seluruh kemampuan bela dirimu. Pak Tua Zaki, bagaimana? Demi keselamatan dunia persilatan, kau tak boleh keluar dari pertapaan. Jika kau tetap nekat keluar dari pertapaan, maka orang tua ini terpaksa bertindak. Dua 20 tahun lalu aku mengasingkan diri. Bukan karena kalian hebat, melainkan karena aku, Nando, tak ingin menimbulkan lebih banyak pertumpahan darah. Kini aku akan turun gunung untuk menuntut balas. Kalian takkan bisa menghentikanku. Pergi. Pak Tua Zaki, apa baik-baik? Pak Tua Zaki, bukankah kau bilang Chandra sudah berusia lebih dari 70 dan tenaganya sudah banyak berkurang? Tapi kupikir sekarang, dia malah lebih kuat daripada dulu. Benar kan? Tinjuannya barusan. Andai saja dia tak menahan diri, aku pasti sudah tewas. Pak Tua Zaki, kau tak apa-apa. Gelar manusia terkuat selama ribuan tahun memang mengerikan. Namun, menurutku ini kabar baik. Kabar baik? Kabar baik? Benar. Sekarang, dunia persilatan Bandung sedang kekurangan penerus berbakat. Padahal, kejuaraan bela diri terkuat sedunia segera digelar. Bagaimana kalau kita biarkan Chandra ikut bertarung? Dia akan menuruti kata-katamu. Tentu saja tidak. Namun kalau lawannya juga ada di sana, dia pasti akan datang. Ayo berangkat, ayo. Kau dengarkan, putra orang terkaya itu sudah menculik Winnie. Diculik? Kapan itu terjadi? Dibawa kemana? Gudang, kau paham maksudku. Kali ini Winnie pasti sengsara. Gadis ini cukup menarik. Sudahlah, jangan foto-foto lagi. Barangnya sudah dibawa. Sudah, obat canggih dari luar negeri. Konon bisa melarutkan batu. Mantap. Perempuan ini sanggup menahannya? Santai saja. Perempuan ini petarung bela diri. Dia sangat tangguh. Lepaskan aku. Sudah sadar? Aku bisa membebaskanmu. Tapi kau harus menemani kami. Bersenang-senang. Benar ya? Kakek. Kakek, kau di mana? Kakek di sini. Kalian cari mati. Kalian cari mati. Kakek. Wah ini. Kakek, cepat lapor ke tim keamanan. Jangan takut, ada kakek di sini. Chandra, kau akhirnya datang. Aku memang menunggumu. Aku sudah menunggumu lama. Aku juga akan membuatmu melihat dengan jelas bagaimana aku akan mempermainkan cucumu nanti. Bocah kurang ajar. Cepat lepaskan cucuku. Orang tua, berani sekali bicara begitu pada tuan muda kami. Jujur saja aku beritahu, tuan muda kami mempermainkan cucumu. Itu adalah kehormatan bagi cucumu. Benar, jika tuan muda sudah puas bermain, dia bahkan bisa memberimu sedikit uang. Itu uang yang tidak akan pernah bisa kau dapatkan. Dasar orang tua, seumur hidupmu. Betul. Begitukah? Aduh. Sakit? Lepaskan, Chandra. Lepaskan dia. Keluarga Hartono kami di kota Z punya banyak uang dan kekuasaan. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membuatmu dan cucumu tidak bisa hidup tenang di kota Z. Begitukah? Lalu kenapa pengaruh keluarga Hartono kami di kota Z tidak diragukan lagi? Mana mungkin kau yang hanya seorang pengemis bisa mengerti? Kau salah. Aku salah. Kekuasaan kakek tua ini juga bukan sesuatu yang bisa kau bayangkan. Serang dia. Jangan mendekat, aku putra mahkota keluarga Hartono. Jika kau berani menyentuhku, aku pasti akan membuatmu. Apa keluarga Hartono itu penting? Lepaskan Tuan Muda Haris. Bebaskan Tuan Muda Haris. Winnie. Kakek. Orang tua rentah, kalau berani, lakukanlah. Ayo, jika kau berani menyentuhku, cucumu akan celaka.
Orang tua renta, kau belum membebaskannya. Jika kau tak membebaskannya, aku akan turun tangan. Winnie, Kakek, jangan bebaskan. sekarang bebaskan cucuku. Kau suruh bebas, langsung harus bebas. Raja Pedang Ganda, singkirkan dia. Aku ingin dia lenyap. Gampang saja. Bebaskan cucuku. Bisa, katamu kau jago bertarung, bukan? Begini, asal kau sanggup menahan satu sabetan Raja Pedang Ganda, aku akan membebaskannya. Raja Pedang Ganda? Betul, dia pakar yang keluarga Hartono datangkan dengan biaya besar. 2 bilah pedangnya berbobot 100 kati, ilmu pedangnya tiada tanding. Pak Tua, berani atau tidak? Aku si tua bertulang keras. Boleh dicoba. Jangan kakek, mereka tak bisa dipercaya. Diam, orang tua renta. Aku menepati janji. Selama kau tahan satu serangan Raja Pedang Ganda, aku akan membebaskannya. Kakek, jangan. Kakek. Gadis bodoh. Cuman 1 sabetan, bahkan 10 sabetan, bahkan 100 sabetan tidak masalah. Lupa, ya. Kakek mahir bela diri. Kakek. Raja Pedang Ganda, singkirkan dia untukku. Kakek. Orang tua renta. Katanya kau ahli bela diri. Tampaknya kau ketakutan setengah mati. Pernahkah kau mendengar soal tungku daging darah? Tungku daging darah? Menurut legenda, itu dapat menempa tubuh fisik hingga batas tertinggi. Betul, dengan memanfaatkan kontraksi otot, kan kutahan pedangmu di dalam tubuhku. Tentu saja, si kakek ini pun mampu lebih dari sekadar itu. Kau bercanda ya? Kau sanggup menempa tubuh fisik sampai pada taraf seperti ini? Kakek, hati-hati. Apa yang terjadi? Ini. Bocah, pedangmu teramat lambat. Berani kau mengancam cucuku? Sang Raja Pedang Kembar. Jangan mendekat, aku putra Hanshan, ayahku orang terkaya. Kalau kau mendekat lagi, terlambat. Aku akan. Kakek. Orang tua, berani kau, aku tuan muda keluarga Hartono. Kalau berani menyentuhku, cucumu akan mati. Jangan, kakek. Latar belakangnya terlalu kuat, kita bakal celaka jika membunuhnya. Kakek, mari pulang saja. Pulang. Ayo. Winnie hanya luka ringan, tak perlu repot. Winnie sebenarnya kakek. Kakek jelas punya kekuatan. Mengapa kakek tak membalaskan dendam orang tuaku? Mereka juga anak-anak kakek. Cucuku sayang, ada hal-hal yang tak sesederhana yang kau bayangkan. Kakek, ajari aku ilmu bela diri. Karena kakek punya kesulitan tersendiri, maka dendam orang tuaku akan kubalas sendiri. Halo, siapa ini? Kau Winnie bukan? Bukankah kau ingin jadi muridku? Aku setuju. Guru Michael, maaf. Aku sudah punya guru, kakek yang akan mengajariku bela diri. Oh, begitu. Tapi aku tetap ingin memberimu tahu bagaimana orang tuamu meninggal dunia. Kalau kau tak mau, terserah. Tunggu, aku. Besok siang jam 12, datanglah ke Sasana Bela Diri Michael. Anakku, kerja bagus. Ayah, Chandra itu hebat sekali. Bahkan Raja Pedang Ganda di depannya tidak berdaya. Tidak berdaya itu normal. Master Michael. Master Michael. Berdasarkan laporan Raja Pedang Ganda, aku 90% yakin dia adalah Nando 20 tahun lalu. Benar dia. Benar. Lalu kenapa? 20 tahun telah berlalu, dia sudah lama tidak di puncak kekuatannya. Master Michael, bisakah Anda mengalahkannya? Aku juga tidak terlalu leluasa untuk bertindak. Master Michael, jika Anda tidak bertindak, siapa lagi yang akan bertindak? Nando ini, selama bertahun-tahun, telah menciptakan terlalu banyak kejahatan. Di dunia persilatan orang yang ingin membunuhnya, sangatlah banyak, tak terhitung jumlahnya. Pak Hasim, tolong siapkan sebuah jamuan makan
aku akan mengundang para pahlawan dunia persilatan. Aku akan mengadakan pertemuan pembasmi iblis menggunakan tangan para pahlawan dunia persilatan. Untuk membasmi orang tua ini, Guru di atas, terimalah hormat murid ini. bagus. Selamat Master Michael, telah mendapatkan murid yang hebat. Selamat Master Michael. Para hadirin, hari ini anda semua datang untuk upacara penerimaan muridku. Saya sangat senang dan juga merasa terhormat. Bisa ada begitu banyak pahlawan dunia persilatan yang datang untuk berpartisipasi. Sama-sama. Namun, hari ini aku akan menerima satu murid lagi. Wani? Siapa dia? Kenapa tampak begitu miskin? Masih gadis? Mungkinkah gadis ini punya latar belakang? Guru Michael. Bagus. Memang layak disebut wanita yang berani dan hebat. Luar biasa. Penuh semangat. Waini, jika bukan karena kemurahan hati Guru Michael menerimamu jadi murid, lekas bersujud 3 kali dan membungkuk 9 kali. Lekas ucapkan terima kasih. Benar sekali. Guruku sudi menerimamu. Itu keberuntunganmu. Memang, sujud saat berguru tak bisa dihindari. Dengar tidak? Cepat. Aku datang hari ini bukan untuk menjadi murid, tapi untuk meminta Guru Michael memberitahuku siapa yang membunuh orang tuaku waktu itu. Kamu tak mau berguru padaku? Tidak mau. Wani, sungguh berani kamu. Di hadapan Guru Michael, berani-beraninya kau berkata, kurang ajar begitu. Cepat berlutut dan sujud minta maaf. Gadis ini enggan berguru. Baiklah, tak usah berguru. Kau tak ingin tahu bagaimana orang tuamu meninggal. Akan ku beritahu. Saat itu, pembunuh orang tuamu, dialah kakekmu. Apa? Kalau begitu kenapa? Kakekmu sangat berkuasa. Mengapa dia tak membalas dendam untuk orang tuamu? Itu kan dendam atas kematian putranya. Aku tidak percaya. Kau tak percaya? Apa kau tahu siapa sebenarnya kakekmu? Siapa? Kakekmu, dia itu orang paling kejam, paling jahat, paling kejam, penjahat paling keji di dunia ini. Mereka semua berkat kakekmu. Benar, memang benar. Ini, dia adalah master jurus tendangan tan yang gagah berani di masa lalu. Dihinakan oleh kakekmu dengan cara yang keji. Kedua kakinya dilumpuhkan. Sampai sekarang tak bisa berdiri. Ini adalah master tinju Tongbe yang berjiwa ksatria di masa lalu. Terluka oleh senjata tersembunyi kakekmu dan kemampuannya benar-benar dilumpuhkan. Sampai sekarang dia hanyalah seorang yang tak berdaya. Dan ini adalah seorang biksu agung yang terkenal di dunia persilatan saat itu. Menguasai 36 jurus Shaolin. Dilumpuhkan langsung oleh kakekmu. Tidak. Kakekku adalah orang baik. Orang baik? Orang baik yang mana? Dengan cara yang begitu kejam. Anak dari orang baik yang mana? Dikejar dan dibunuh oleh orang dunia persilatan dan dibunuh secara brutal. Maksudmu orang tuaku dibunuh karena balas dendam? Memangnya kenapa? Hutang darah yang dibuat kakekmu dengan tangannya sendiri. Dia sendiri tidak menerima hukuman apa pun. Tapi justru menyebabkan orang tuamu meninggal secara tragis. Menurutmu siapa yang membunuh orang tuamu? Itu tidak mungkin. Saudara-saudara sekalian, saya Michael hari ini menyelenggarakan pertemuan pembantaian iblis ini. Tujuannya adalah untuk membunuh penjahat terbesar di dunia persilatan 20 tahun yang lalu. Nando? Bunuh Nando, bunuh Nando. Bunuh Nando, bunuh Nando, bunuh Nando, bunuh Nando. Bunuh Nando. Bunuh Nando, bunuh Nando. Waini, demi keadilan dunia persilatan, apakah kamu bersedia bergabung dengan kami? Aku. Ambil ini. Kakek tua ini, aku sejak kapan jadi iblis agung?
Winnie, Dia adalah Nando. Orang ini adalah Nando. Benar-benar dia. kalian masih mengenali kakek tua ini? Nando, dia adalah Nando. Nando, kau membunuh guruku. Aku akan membuatmu membayar tuntas. Nando, kau telah melumpuhkan kakak seperguruanku. Hari ini aku akan membunuhmu. Nando, hari ini aku akan membalas dendam untuk ayahku. Aku akan membunuhmu. Mau membunuhku? Kalian masih terlalu muda. Winnie, ayo pergi. Pelaku pembunuh orang tuamu, kakek sudah menemukannya. Pergi. Winnie. Kakek, semua orang ini dilumpuhkan olehmu dulu. Mereka. Memang kakek yang melakukannya. Namun, mereka masih hidup sekarang. Sungguh aku tidak menyangka. Ingin membalas dendam padaku, kakek tua ini, ya. Cukup. Winnie, ada apa denganmu? Chandra, tidak, itu Nando. Dulu orang tuaku terbunuh. Semua akar permasalahannya karena dirimu, benarkah? Memang itu masalah kakek. Tapi why nih? Tidak ada tapi. Nando, aku tidak punya kakek sepertimu. Dendam orang tua, aku tidak akan membalasnya. Ilmu bela diri, aku juga tidak akan mempelajarinya lagi. Anak nakal. Nando, sudah lebih dari 20 tahun tidak bertemu. Kenapa kamu jadi seperti ini? Beberapa hari lalu, saat bertemu, aku bahkan tidak mengenalimu. Marah. Tenang saja, hari ini aku sudah menyiapkan banyak drama untukmu. Cukup banyak. Bagaimana? Kesalahpahaman dari cucu kandungmu sendiri? Menyenangkan, bukan? Kamu membohongiku. Aku tidak membohongimu, aku hanya menceritakan kebenaran di masa lalu. Sedikit saja, hanya saja kamu memilih untuk percaya. Jadi, siapa yang bisa disalahkan? Lalu mereka? Cacatnya mereka memang ulah kakekmu, termasuk orang tuamu. Itu karena kakekmu di masa mudanya terlalu banyak menumpahkan darah, memicu kebencian. Winnie, kamu belum tahu kan? Kakekmu saat itu bukan penjahat, melainkan menyingkirkan orang jahat demi rakyat. 3 orang itu, mereka adalah pemimpin dunia bawah saat itu. Otakku ini, aku lupa mengatakannya. Pisau ini beracun. Benar-benar terima kasih kepada cucu kandungmu. Kalau tidak, tidak akan berhasil. Kakek, tanganmu. Winnie, aku baik-baik saja. Kamu juga ingin membunuhku? Benar. Perkenalkan diriku. Aku Michael, pemimpin aliran pusaka. 20 tahun yang lalu, guruku Santo kalah telak darimu dan kamu mematahkan keempat anggota tubuhnya. Apa kau ingat? Kau masih ingat? Siapa? Santo. Aku ingat sekarang dia itu seniman jalanan itu. Diam. Nando, apa kau fikir sekarang masih 20 tahun yang lalu? Orang muda biasanya lebih kuat. Aku tidak tahu apakah tubuhmu sekarang bisa menahan beberapa pukulanku. Aku orang tua ini. Tubuhku masih cukup kuat. Jika kau tidak percaya, coba aja. Mencari mati? Silakan coba. Mencari mati. Kamu terlalu lemah. Sambaran kilat 5 pukulan berantai.
Kamu lebih tua dari aku. Kakek, apa kakek baik-baik saja? Bagaimana mungkin kakek tidak baik-baik saja? Wan, mari kita pulang. Sang juara 20 tahun yang lalu benar-benar luar biasa. Nando, 20 tahun. Aku mencarimu selama 20 tahun. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kedahsyatan jurusku. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Anak muda, kakek tua ini belum ingin membunuhmu. Orang tua, diam kau. Aku ingin kau menghargaiku. Aku ingin kau melihatku. Orang tua, aku akan membunuhmu. Kakek, hati-hati di belakangmu. Bunuh kamu. Kakek. Kakek tidak apa-apa. Kakek baik-baik saja. Anak muda, apa kamu tahu mengapa jurus guru kamu dulu dilumpuhkan? Kamu. Karena cara kamu dan guru kamu sama-sama rendah. Jangan bicara buruk tentang guruku. Tolong lepaskan aku. Aku salah. Aku ingin balas dendam. Anak muda, kamu masih jauh. Aku salah. Di kehidupan selanjutnya, hati-hati. Kakakmu mau apa? Ini. Sudah tua. Kakek, kamu tidak apa-apa. Bagaimana mungkin kakek kenapa-kenapa? Di dunia ini, orang yang bisa melukai kakekmu belum lahir. Kakek itu bagaikan kecoak yang tidak bisa mati. Ayo, cucuku sayang, kita pulang. Berhenti. Kamu juga ingin membunuh orang tua sepertiku? Orang tua, ada yang membayar untuk nyawamu, dan harganya cukup mahal. Oh, hanya dengan ini? Orang tua, apa gunanya kalau tinjumu kuat? Sekuat apapun tinjumu, apakah lebih kuat dari peluru? Kakek, hati-hati. Wani, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu mengikuti kemauanku, aku akan melepaskanmu. Jangan harap. Tidak tahu diri. Ayah, bunuh dia. Tadi saat bertarung, dia sudah menghabiskan sebagian besar energinya. Sekarang di depan peluru, dia seperti kertas putih saja. Menggunakan senjata? Kamu bagaimana kamu melakukannya? Jangan menembak, kita bisa bicara baik-baik. Jangan menembak, kita bisa bicara baik-baik. Jangan gegabah. Bisa dibicarakan baik-baik, jangan tembak. Letakkan senjatanya. Lepaskan putraku. Kalau tidak, aku akan menembak. Kakek, jangan takut. Cucumu ini tidak takut mati. Kakek takut. Tapi kakek takut kamu mati. Nando, letakkan senjatamu. Aku tidak percaya. Ada begitu banyak orang di sini. Hanya kamu satu orang. Apa mungkin kamu bisa membunuh kita semua? Ini. Letakkan senjatanya. Aku bilang letakkan senjatanya. Kakek tidak boleh melepaskannya. Bukankah hanya satu pistol? Kakek, apa yang kamu lakukan? Wah ini, apa kamu masih tidak mengerti? Kakekmu ingin menyerahkan diri, memohon pengampunan dari kami. Kakek, jangan lakukan hal yang tidak-tidak. Winnie hanya punya kakek sebagai satu-satunya keluarga. Gadis bodoh, bagaimana mungkin kakek melakukan hal yang tidak-tidak? Tenang saja, aku sarankan kalian lebih baik jangan menembak cucuku. Tenang saja. Asalkan kamu menarik pelatuknya, aku jamin kami tidak akan pernah menembak cucumu. Betul, aku jamin demi nyawa ayahku. Semoga kalian menepati janji. Apa yang akan dia lakukan? Kakek. Gadis bodoh, tidak apa-apa. Kakak melindungimu.
Jangan. Jangan. Wah ini, kakekmu benar-benar bodoh ya. Kakek? Akhirnya mati juga. 200 miliar rupiah. Itu 200 miliar rupiah, tahu? Bagus, bagus. Singkirkan mayatnya dari sini. Tidak boleh. Wah ini, salahkan nasibmu saja. Siapa suruh kamu berani macam-macam denganku? Keji. Aku keji. Aku keji? Memangnya kenapa kalau keji? Sebelum kakekmu bunuh diri, aku masih sedikit ragu. Sekarang kakekmu sudah meninggal. Sudah Haris. Jangan bicara lagi. Selesaikan saja. Wanita ini. Kalian berani? Mengapa tidak berani? Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi semudah itu. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup maupun mati. Kamu ini manusia atau hantu? Kakek? Ternyata tidak mati. Mati? Bagaimana mungkin aku orang tua ini bisa mati? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku jelas-jelas melihatmu bunuh diri dengan pistol. Bagaimana bisa kamu tidak kenapa-kenapa? Bunuh diri dengan pistol? Senjata. Api kecil begini, mana bisa melukaiku? Tanganku. Kamu baik-baik saja. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jika mendekat lagi, aku akan menembak. Cepat keluar. Kalau tidak keluar sekarang, aku orang tua ini akan membantai semuanya. Guru besar gerbang bela diri, Tono. Guru besar 8 diagram, Budi. Guru besar tinju bentuk kehendak, Surya. Ketiga tetua ini, kenapa mereka semua datang? Bagus sekali, mereka adalah 3 yang terkuat di dunia persilatan. Dengan mereka di sini, Nando ini tidak akan bisa lari. Junior Hashim, hormat saya kepada ketiga tetua. Ketiga tetua, akhirnya kalian datang. Dia adalah Nando dari 20 tahun yang lalu. Cepat berikan dia pelajaran dan seret dia ke pengadilan. Gawat. Kabar angin mengatakan 3 tetua persilatan adalah pilar dunia persilatan. Murid mereka tak terhitung. Dan kekuatan mereka sungguh tak terduga. Kakek dulu sudah mencari masalah dengan banyak musuh. Bisa jadi ada murid dari salah satu dari mereka. Kali ini celaka. Kakek, bagaimana kalau kakek pergi duluan saja? Pergi apanya? Hanya 3 orang tua kecil saja. Aku beritahu ya, guru dan guru besar mereka. Kakekmu ini tidak jarang memberi pelajaran. Jangan bilang lagi. Baiklah, tidak akan. Junior Haris, hormat saya kepada ketiga tetua. Mohon ketiga tetua untuk bertindak. Dan lelaki tua ini harus dihukum di tempat. Hukum apaan? Tetua dong. Tetua apaan? Kami bertiga di hadapan tetua Nando. Tidak ada artinya sama sekali. Tetua Nando. Maafkan kami. Kami datang terlambat. Berlutut. Kakek, mereka. 3 sesepuh. Kalian kan, para 3 sesepuh yang sangat disegani di dunia persilatan. Kenapa kalian berlutut pada berandalan ini? Diam. Apa kau tahu siapa yang berdiri di hadapanmu ini? Bukankah dia adalah 20 tahun yang lalu, Nando yang kalian segel? Kami bersama-sama menyegel. Kalian salah. Dulu Pak Nando yang secara sukarela mengasingkan diri. Jika tidak, meskipun kami bertiga bersatu, akan sangat sulit bagi kami untuk melawannya. Tapi, mohon Pak Nando bersedia kembali untuk menjadi pemimpin aliansi bela diri, membangun kembali dunia persilatan Bandung. Mohon Pak Nando bersedia menjadi pemimpin aliansi bela diri. Mohon Pak Nando bersedia menjadi pemimpin aliansi bela diri. Mohon Pak Nando bersedia menjadi pemimpin aliansi bela diri. Pak Nando, terimalah. Kakek. Aku menolak. Karena Pak Nando, Anda tidak ingin menjadi pemimpin. Kalau begitu, bagaimana jika cucu Anda, Winnie, yang menjadi pemimpin? Jika kau berani lagi terhadap cucuku melakukan hal yang tidak baik, awas ku hancurkan gerbang taiji milikmu. Pak Nando, tapi bukankah Anda tidak ingin membalaskan dendam putra Anda selama Anda menjadi pemimpin? Anda bisa mengikuti turnamen bela diri nomor 1 dunia dan bertarung melawan Raja Larry. Aku tidak perlu menjadi pemimpin aliansi bela diri. Aku tetap bisa membunuh Raja Larry itu. Jangan begitu. Apa kau meragukanku? Aku tidak meragukanmu. Sekarang Raja Larry sudah menjadi warga negara Mercusuar, dilindungi oleh dunia persilatan internasional. Selain di turnamen bela diri, kau tidak bisa menyerangnya dengan mudah. Apa mereka bisa membunuhku? Mereka tidak akan bisa membunuhmu. Namun,
cucumu. Sekarang dunia bela diri Bandung kita sudah lama kekurangan penerus. Nanti akar dunia bela diri Bandung kita akan mereka musnahkan semua. Tuan Nando, mohon bertindak. Demi dunia bela diri Bandung, Tuan Nando, mohon bertindak. Tuan Nando, mohon bertindak. Berlutut. Seni bela diri Bandung itu sampah. Kakek, apakah Anda akan berpartisipasi? Dunia persilatan Bandung terlalu hancur. Tidak disangka kita diinjak-injak oleh para barbar. Jika kakek tidak turun tangan lagi, dikhawatirkan dunia persilatan akan lenyap. Kakek, cucumu mendukungmu. Hadirin sekalian, selamat datang semuanya di kejuaraan seni bela diri terkuat dunia. Kompetisi ini diselenggarakan oleh negara Mercusuar, mengumpulkan para master terbaik dari seluruh dunia. Lalu, siapa sebenarnya yang akan meraih gelar juara dunia? Mari kita nantikan. Bagus, bagus. Ini dia juara tinju bawah tanah, Iron Hand Mikeson. Dia pernah membunuh seorang master bela diri dari Bandung hanya dengan 1 pukulan dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Silakan, Mikeson. Selanjutnya, ini adalah kelas berat yang lebih menakjubkan. Juara karate dunia, Yamamoto Ichiro. Dijuluki pembunuh Bandung, sudah ada lebih dari 100 master Bandung yang tewas di tangannya. Membuat Bandung tidak ada yang berani mengklaim diri sebagai master. Selamat datang, Yamamoto Ichiro. Bagus, bagus, bagus. Selanjutnya adalah kelas berat yang lebih menakjubkan. Juara kejuaraan seni bela diri kita sebelumnya dari negara Mercusuar, pembunuh tak terkalahkan, Muscleman Rokus. Apakah saya pantas untuk menantang? Bolehkah saya mencoba menantang? Ya ampun, ternyata orang Tiongkok datang untuk ikut turnamen bela diri terhebat di dunia ini. Saya dengar, beberapa edisi sebelumnya orang Tiongkok yang ikut turnamen setelah dipukuli sampai mati, tidak ada yang berani datang lagi. Apa Tiongkok sudah tidak punya orang lagi, sampai mengirimkan seorang kakek untuk bertanding? Jenggotnya saja sudah putih semua. Kakek, sudah tua begini, saya sarankan Anda jangan ikut. Jangan sampai nanti kami pukuli sampai Anda buang air besar. Seni bela diri Tiongkok benar-benar lelucon. Tenang, tenang. Turnamen bela diri terhebat di dunia ini. Siapa saja bisa ikut, tapi tidak sembarang orang juga bisa ikut. Lihat alat pengukur kekuatan itu. Selama 1 pukulan penuh bisa mencapai 2000 pon, semua bisa ikut turnamen kami. Ayo cepat daftar. Ini. Orang tua dari Tiongkok. Ini bukankah ini Kim Jae-myung? Benar dia. Dengar-dengar dia mengalahkan Master Shaolin Tiongkok Long Yi. Kekuatannya tidak terduga. Jangan-jangan Anda bahkan alat pengukur kekuatan ini belum pernah lihat ya? Alat pengukur kekuatan. Dasar udik, ini adalah alat pengukur kekuatan berteknologi tinggi. Bisa mengukur tingkat kekuatan dengan akurat. Oh, begitu ya. Saya bilang, kakek, lebih baik Anda tidak usah ikut turnamen ini. 1 pukulan Anda, saya rasa, bahkan 1000 pon. Oh tidak, bahkan 500 pon pun tidak bisa keluar kan? Tadi bukannya sudah dibilang, 2000 pon baru bisa ikut turnamen. 2000 pon? Kakek, Anda masih bermimpi, ya? Dia jago taekwondo. Dia pemegang sabuk hitam tingkat 9. 1 pukulannya bisa menghasilkan 2500 pon. Kau bisa memukul 2000 pon. Kau tahu seberapa berat 2000 pon itu? Tenaga sekecil ini, aku memang belum pernah mendengarnya. Sombong sekali. Orang tua, kemari, buka matamu lebar-lebar. Perhatikan baik-baik. Ini baru kekuatan yang sesungguhnya. (1120 kg). Ternyata 1120 kg. Kondisiku hari ini tidak terlalu bagus. Penampilanku sedikit kurang baik. Kalau tidak, pasti bisa lebih baik lagi. Lolos.
Kim Jae-myung dari Korea. Kekuatan 1120 kg. Sudah lulus verifikasi. Berhak mengikuti turnamen seni bela diri dunia. Memang hebat. Memang pantas jadi taekwondo Korea. Ini saja dia belum tampil maksimal. Kalau tampil maksimal, wah, luar biasa sekali. Benar, benar, benar. Lihat kan orang tua, lebih baik kau cepat pulang dan nikmati masa pensiunmu dengan tubuh tuamu itu. Nanti kalau sudah di arena pertandingan, aku takut kau akan babak belur. Kau. Wanita muda ini cantik sekali. Mau bersenang-senang denganku? Kalau aku senang, aku bisa mempertimbangkanmu untuk mendapatkan kewarganegaraan Korea agar kau bisa menikmati hidup yang mulia. Tuan Jackson. Nona Haris. Tuan Jackson, tolong aku. Apa yang kau takuti? Kau sekarang orang Koreaku. Siapa yang berani mengganggumu? Ini, wah ini. Seorang gadis kecil membuatmu takut ini. Bukan Tuan Jackson. Aku mau bilang. Sudahlah. Ada aku di sini. Apa yang kau takuti? Gadis kecil, bagaimana pertimbanganmu? Coba saja. Tidak kusangka kamu ikut bertanding. Datanglah ke ranjangku, akan kuajarkan kamu taekwondo. Kak Jackson, perempuan itu sangat galak. Galak? Segalak-galaknya dia, tetap saja perempuan. Tapi perempuan itu, aku. Sudah, jangan takut. Aku sekarang sudah berhasil naik tingkat taekwondo sabuk hitam tingkat 9. Apalagi aku mendapatkan ajaran sejati dari ayahku. Tadi aku hanya dengan satu tendangan sudah menghasilkan kekuatan 1100 kg. 1100 kg? Hebat sekali. Memangnya kenapa? Lagi pula, Yamamoto Ichiro yang di atas panggung itu adalah ayah angkatku. Tenang saja. Nanti aset keluarga Hartonomu akan menjadi milikku. Di Korea, aku akan melindungimu. Yamamoto Ichiro adalah ayah angkatmu. Kak Jackson, hebat sekali. Nona Lee dan juga kamu, orang tua, dengar tidak? Sekarang aku dilindungi oleh Kak Jackson. Tidak takut pada kalian. Benarkah? Kak Haris, kamu benar-benar penakut. Aku. (1270 kg). Ini, lolos. Nona Winnie dari Bandung, 1270 kg, lolos verifikasi, berhak mengikuti turnamen seni bela diri dunia. Berapa? 1270 kg. Ini pasti rusak kan? Bisakah menghasilkan kekuatan 1270 kg? Ya, rusak. Itu pasti rusak. Saya mau lapor, alat ini rusak. Rusak. Kamu terlalu lemah. Kamu. Tidak rusak kok. Tidak rusak. Tidak rusak. Bolehkah saya mencoba? Tentu saja boleh. Saudara Jackson, orang tua ini sangat hebat. Hati-hati. Hebat? Cuma segini. Kakek tua ini sangat hebat. Lihat tinjunya barusan. Karungnya hampir tidak bergerak. Mungkin tenaganya terlalu kecil. Layar monitornya saja tidak menampilkan apa-apa. Ada yang tidak beres kan? Apa yang tidak beres? Haris, menurutku kamu saja yang terlalu penakut. Dia cuma kakek tua yang sudah mendekati ajal. Berapa banyak tenaga yang bisa dia keluarkan? Kak Jackson, cepat lihat layar. Angka ini 8.000. Ini akan memecahkan rekor. Memecahkan rekor. 9.999 pon. Ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Teknologi macam apa ini? Angka 10.000 pon saja tidak bisa ditampilkan. Ini. Lolos. Chandra dari Bandung. 9.999 pon, lolos verifikasi. Memenuhi syarat untuk mengikuti turnamen seni bela diri dunia. Rusak. Pasti rusak. Memang rusak. Kalau begitu, kenapa Anda tidak membatalkan kualifikasi mereka? Tidak, Anda salah paham. Yang saya maksud rusak, bukan alatnya yang rusak, tapi karung tinju ini karena tiang itu retak. Apa?
Ada apa denganmu? Selama Gunung Hijau tetap ada, tidak akan khawatir kekurangan kayu bakar. Chandra, guruku yang baik, aku sudah menunggumu selama 20 tahun. Akhirnya kau muncul juga. Bagus, situasinya menjadi semakin menarik. Pendaftaran sudah ditutup. Selanjutnya, saya persilakan para peserta untuk memilih lawan yang ingin kalian tantang. Termasuk ketiga orang dari kami ini juga bisa dipilih. Aku ingin menantangmu. Peserta penantang pertama sudah muncul. Kalau begitu, Tuan Kim Jae-myung, siapa yang ingin Anda tantang? Tantang aku. Bukan kau, tapi dia. Bagus, pergi. Baik. Baik, kalau begitu saya umumkan pertandingan tantangan pertama ini dimulai sekarang. Bagus. Taekwondo 9 dan dari Korea. Seni bela diri tradisional dari Bandung. Menarik, baru juga mulai. Sudah pria melawan wanita. Apa yang menarik? Aku khawatir wanita ini tidak akan tahan satu pukulan pun. Belum tentu. Wanita, jangan kira kau memukul 2.800 pon. Lalu kau hebat. Aku adalah ahli Taekwondo Republik Korea. Kau perhatikan baik-baik. Kenapa kau begitu cerewet? Kau mencari mati. Kau hanya tahu menghindar. Kau yang terlalu lambat. Kau mencari mati. Rasakan tendangan berantai dariku. Bagus. Tingkat taekwondomu hanya segini. Kau benar-benar mengecewakanku. Menyerahlah. Jangan harap. Bagus sekali. Bagus sekali. Bagus. Aku menyerah. Pergilah. Tunggu. Ada apa? Jurus apa yang kau latih itu? Seni bela diri Daxia, Tai Chi. Kenapa? Kau ingin belajar? Hati-hati. Kamu curang. Curang? Ini adalah turnamen bela diri terbaik di dunia. Tidak ada yang peduli senjata apa yang kamu gunakan atau cara apa yang kamu pakai. Pemenanglah yang berjaya. Licik. Kalian orang Bandung punya pepatah kuno. Seni bela diri adalah teknik membunuh. Siapa yang peduli cara apa yang kamu gunakan? Sekarang berlututlah dan menyerah padaku. Aku bisa membiarkanmu tetap hidup. Tidak akan. Keras kepala. Winnie, jangan panik. Jika tidak bisa melihat, jangan melihat. Dengarkan dengan hatimu. Hatimu akan memberimu jawaban. Mengikuti kata hati. Wanita, kamu bahkan tidak bisa melihat. Bagaimana kamu akan melawanku? Mengikuti kata hati. Mengikuti kata hati. Aku mengerti. Wanita, apakah kamu siap berdiri agar aku bisa memukulmu? Kamu bisa coba. Karena kamu ingin mati. Kalau begitu, aku akan mewujudkan keinginanmu.
Bagus, pukulan yang bagus, pukulan yang bagus. Bagus, pukulan yang bagus. Berhenti. Tidak mati. Kim Jae-myung, apakah bisa dilanjutkan? Saya umumkan turnamen ini, Winnie dari Bandung menang. Kalau begitu Winnie, apakah kamu masih ingin melanjutkan pertandingan? Mari kita ucapkan selamat kepada Winnie. Kakek, terima kasih. Cucu kesayanganku, ini semua berkat usahamu sendiri. Hebat sekali. Itu juga karena kakek yang mengajari dengan baik. Selanjutnya, apakah ada yang mau terus menantang? Kakek, pergilah. Aku pergi. Aku datang. Semangat, kakek. Anda adalah peserta tertua di turnamen seni bela diri ini. Jadi boleh saya bertanya siapa yang akan Anda tantang? Semuanya saja. Apa? Orang ini sudah gila ya menantang semuanya. Semuanya. Anda bercanda. Orang tua Bandung, kau benar-benar bisa memecahkan rekor 9.000 poundku. Bagus, kau berhasil menarik perhatianku padamu. Sepertinya orang Bandung yang mati di tanganku akan bertambah satu lagi. 1 pukulan. Apa katamu? Aku bilang kau hanya pantas menerima 1 pukulan. Kau berani meremehkanku. Kakek, hati-hati. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Tadi kecepatan yang luar biasa. Bagaimana dia melakukannya? Bukankah Bandung tidak memiliki ahli seni bela diri lagi? Kau terlalu lemah. Sakit. Aku menyerah. Menyerah? Petinggi bela diri Bandung yang dulu kalah di tanganmu, saat mereka menyerah, mengapa kau tidak membiarkan mereka sekarang menyerah? Sudah terlambat. Bagus. Itu, nama saya Chandra. Saya datang hari ini untuk menantang kalian semua. Omong-omong, untuk mengalahkan kalian semua yang hadir, atau dikalahkan oleh kalian semua. Kamu siapa? Nama saya Chandra. Oh ya, 20 tahun yang lalu ada nama lain yaitu Nando. Ada juga nama lain Nando. Nando. Jadi itu kamu. Ah, benar sekali. Itu saya. Sepertinya perang besar di antara kita tidak bisa dihindari. Saya dengan baik hati mengingatkanmu. Saya dan mereka berbeda. Kamu memang sedikit berbeda dari mereka. Kamu pasti lebih lemah dan lebih menyedihkan dari mereka. Sombong. Orangnya mana? Kakek, hati-hati di belakangmu. Hanya segini. Bagus. Gerakan yang bagus. Terlalu lemah. Bagus. Kamu terlalu lemah. Apa kamu keberatan jika saya menggunakan senjata? Silakan saja. Bawa pisaunya kemari. Apa kamu yakin tidak akan menggunakan senjata? Untuk menghadapi kamu. Ini cukup, bukan? Yang mulia, Anda terlalu meremehkan saya.
Pedang saya ini sangat tajam, ketajamannya tak tertandingi. Apakah Anda benar-benar ingin melawannya dengan tubuh Anda? Bagaimana saya bisa tahu jika tidak mencobanya? Bagus sekali, bagus sekali. Ini? Tongkat kain. Menarik. Aku akan memotong tongkat kainmu. Bagus. Ini tidak mungkin. Kamu kalah. Tidak. Aku masih punya satu tebasan. Tebasan ini pernah menebas banyak ahli bela diri. Seharusnya aku ingin menyimpannya untuk Lario. Tapi hari ini aku akan menyimpannya untukmu. Kalau begitu, keluarkan saja. Kamu harus hati-hati. Cepat. Cepat? Seberapa cepat? Kakek, ada apa ini? Mati, aku membunuh Nando, yang terkuat di masa lalu. Pria tak terkalahkan selama 1000 tahun ini. Seorang kakek dari Bandung meninggal akibat serangan mendadak Yamamoto Ichiro. Sungguh sangat disayangkan. Orang tua, sekuat apapun kamu, bisakah kamu lebih kuat dari peluru? Zaman sudah berubah. Maka saya umumkan pertandingan tantangan ini kakek dari Bandung kalah. Tunggu sebentar. Apa? Kakek. Bagaimana ini bisa terjadi? Kecepatan peluru ini sebanding dengan baret. Bahkan kendaraan lapis baja pun bisa tertembus. Kenapa kau baik-baik saja? Kalian para samurai dari negara kepulauan sudah bertahun-tahun berlalu. Tidak ada kemajuan sama sekali. Guru? Kemarilah. Jangan khawatir. Lugar, itu Lugar. Dia beraksi. Generasi muda terkuat dari Amerika Serikat. Kabarnya dia mendapat warisan sejati dari Larry. Tidak tahu kakek dari Bandung ini bisa bertahan berapa ronde. Orang kuat, kamu adalah yang dulu itu, petarung Bandung yang mengalahkan guruku. Anak muda, kamu masih terlalu muda. Pergi, panggil gurumu keluar. Kakek, hanya denganmu masih mau bertemu guruku. Kamu masih jauh di bawah. Kakek, kekuatanku sudah melampaui imajinasimu. Begini, kamu boleh menantangku. Bagaimana kalau kita bermain game saja? Bagaimana cara bermainnya? Gampang. Adu kekuatan. Adu kekuatan? Betul. Kekuatan kedua tanganku ini sudah melampaui guruku. Selama kamu bisa membengkokkan tanganku, kamu bisa menantangku. Bahkan menantang guruku. Begitukah? Betul. Memang begitu. Orang tua, kalau tidak tahan, bisa minta berhenti. Aku ini sangat menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Aduh sakit, aduh sakit. Orang tua. Kerahkan kekuatanmu. Sakit kan? Bisa minta berhenti. Sekalian berlutut di tanah dan bersujud padaku 100 kali.
Agak sakit. Tolong kerahkan kekuatan lebih. Orang tua, akan kutunggu sampai kapan kamu bisa menahan. Lanjutkan. Kenapa orang tua ini tidak bereaksi? Ini? Kamu belum makan ya? Bagaimana mungkin? Aduh, kalau begitu giliranku. Berbalik arah. Bocah, tenagamu masih kurang. Panggil gurumu keluar saja. Muncul kemampuan penyembuhan lugat yang hebat itu. 5 jari. Bisa pulih lagi, meskipun sudah terkilir. Kejam sekali. Hebat. Omong kosong apa ini? Orang tua, hari ini aku pasti akan menghajarmu sampai masuk peti mati. Orang tua, kau hanya bisa menghindar saja. Siapa yang memberimu ilusi? Mengira aku hanya bisa menghindar. Ai ini. Pak Tua, kau telah melepaskan segelku. Ini. Segelnya sudah terbuka. Rox yang sekarang barulah Lugard yang sebenarnya. Si otot monster buas. Dia sekarang dengan mengorbankan vitalitasnya. Secara paksa meningkatkan kekuatan ototnya 10 kali lipat. Entah apakah petarung dari Bandung ini bisa menembus pertahanan absolut Lugard? Pertahanan absolut? Betul. Kamu tahu otot-ototku ini dilatihnya bagaimana? Dengan peluru. Bahkan peluru pun tidak bisa menembusnya. Apa kamu pikir kamu bisa melukaiku? Begitu rupanya. Kenapa? Apa kamu sudah menyerah untuk melawan? Kalau begitu, mati saja. Kali ini, saya terlalu ceroboh. Sangat cepat, tapi kekuatannya masih kurang. Sekarang, giliran saya. Benarkah? Apa? Cuman otot tanpa kecepatan. Gila, orang tua dari Bandung ini benar-benar gila. Dia adalah yang pertama berani berdiri begitu dekat dengan Lugard. Orang yang begitu dekat. Kau benar-benar membuatku marah. Ada apa ini? Ini sandiwara macam apa? Apa kau lupa? Ototku, bahkan peluru tidak bisa menembusnya. Apa kau bisa menyakitiku? Benarkah? Kau, bagaimana kau melakukannya? Tenaga tersembunyi. Tenaga tersembunyi? Ototmu memang terlatih dengan baik. Tapi sehebat apapun penampilan luar seseorang, organ dalamnya tetaplah yang paling rapuh. Jadi aku menggunakan tenaga tersembunyi
untuk menyerang organ dalammu. Kalah. Si gila otot lugat ternyata kalah. Petarung dari Bandung, Chandra. Dia adalah juara kejuaraan seni bela diri terbaik dunia kita kali ini. Lihatlah. Lama tidak bertemu. Nando. Larry, belum berlutut di hadapan guru. 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 Guru, Larry adalah murid kakek. Murid kurang ajar. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Guru, kaulah yang memaksaku. Mengapa kau tidak mau mengajarkanku tingkat tertinggi seni bela diri, tungku daging dan darah? Kalau tidak, aku tidak akan mengumpulkan semua musuh ini dan membunuh putramu. Diam kau. Guru, sebenarnya aku tidak keberatan menjadi putramu. Aku akan membersihkan rumahku. Membersihkan rumahmu. Itu tidak akan bisa kau lakukan. Nando, kapan permusuhan ini akan berakhir? Demi cucumu, segel kultivasimu, dan mundurlah dari dunia persilatan. Kau takut? Guru, kau masih suka mengguruiku. Namun kini, aku telah menguasai tungku daging dan darah. Kekuatannya sudah jauh melampaui dirimu di masa lalu. Jadi kenapa? Aku masih memanggilmu guru. Kau sudah tua. Bukankah lebih baik menikmati masa tua? Tidak perlu lagi terlibat dalam perkelahian. Itu sudah tidak cocok untukmu. Tapi aku si orang tua ini tidak merasa diriku tua. Tidak tua? Benarkah? Kalau begitu, lihat. Bagaimana kalau begini? Bentuk tubuh yang bagus. Guru, ini kekuatanku sudah melampaui puncakmu di masa lalu. Kau bukan tandinganku, menyerahlah. Mengingat hubungan guru dan murid kita, aku bisa mengampuni nyawamu. Muridku, dulu guru tidak mengajarimu bela diri. Itu karena kekuatan bukan segalanya. Puncak bela diri adalah ketenangan. Begitukah? Kalau begitu, sepertinya pertarungan hidup atau mati. Tidak bisa dihindari lagi. Kakek. Tidak, ini adalah teknik mengurangi dampak. Orang tua ini begitu ditendang, dia segera melepaskan rahang bawahnya, mengubah sepenuhnya kekuatan pukulan itu. Seolah pisau paling tajam sekalipun tidak akan bisa memotong sutra yang melayang di udara. Kekuatan yang bagus. Guru, saya sudah tahu sejak lama rahasia menghadapi pelenturan kekuatan. Ketika orang menghadapi ketakutan, tubuh secara naluriah akan menegang, seperti angin kencang yang bisa merobohkan pohon besar. Kamu sudah meningkat. Pada akhirnya, latihan tetaplah untuk melihat kelemahan diri sendiri. Tapi saya yakin, bahkan Tuhan sekalipun pasti memiliki kelemahannya. Bagus, bagus. Kakek, kakek, bangunlah, kakek. Dasar orang tua, aku sudah menemukan kelemahanmu. Tahukah kamu, tadi kamu hampir saja mati. Apa? Muridku, kau berani tidak menerima pukulan gurumu ini. Muridku, bukankah kau mengaku sebagai yang terkuat di dunia? Kenapa bahkan pukulan gurumu yang tua ini saja tidak berani kau terima? Apakah kau menghindar? Apakah Larry takut?
Betul. Apa yang perlu ditakutkan? Sama sekali tidak mengerti. Satu pukulan dari seorang kakek tua, Larry tidak akan takut kan? Ya, ya. Tidak kena lagi. Kakek tua ini sangat kuat. Pukulan ini, bahkan dinding pun retak. Kekuatan pukulan ini sungguh mengerikan. Orang tua, kupikir kau cari mati. Orang tua, kau tidak sadar, aku juga bisa melonggarkan kekuatanmu. Orang tua, aku hanya bermain-main denganmu, cuma menggodamu saja. Namun, tenang saja, yang namanya teknik melonggarkan kekuatan itu tidak akan digunakan lagi. Karena aku, saat memukul hanya percaya pada kekuatan absolut. Ini, punggung ini. Sepertinya iblis. Ini pasti punggung iblis. Orang tua, sudah tua, apa yang bisa kau lakukan, aku juga bisa. Lagi pula, kekuatanku lebih kuat darimu. Kakek, semangat. Orang tua, usiamu sudah terlalu tua. Kalau 20 tahun yang lalu, aku akan sulit mengalahkan. Tapi sekarang, kau sudah tua. Memang sudah tua? Tidak, tapi aku tidak mau kalah dari usia. Tidak mau kalah dari usia. Kalau begitu, mati saja kau. Apa? Memang sedikit tua, tapi aku tidak mengatakan sudah melewati masa puncak. Bagaimana mungkin? Muridku, pernahkah kau mendengar kesatuan manusia dan alam? Guru, Anda yang terkuat. Guru, hajar dia sampai mati. Orang tua bangka, apa kau hanya bisa menghindar saja? Menghindar? Siku. Lutut. Guru. Rahang. Titik tengah alis. Orang tua bangka, kau sudah lelah, ya? Sudah. Akhirnya kau lelah juga. Kecepatan perpaduan surga dan manusia memang cepat, tapi kau tidak bisa membunuhku. Aku masih muda, aku lebih kuat darimu. Aku akan terus menguras tenagamu sampai kau mati kelelahan. Orang tua bangka, aku berhasil menangkapmu kan? Kakek, bangun, kakek. Kakek, jangan bertarung lagi, kakek. Gadis bodoh, kakek punya seni bela diri. Kakek. Orang tua, kau akhirnya tua. Aku akhirnya membunuhmu. Tungku daging dan darah, bukan murid kurang ajar. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ini adalah akhir hidupmu. Kakek. Apa-apaan ini? Kakek, semangat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Sudah tua sekali.
Bagaimana kekuatan fisiknya masih sekuat ini? Aku hanya mempermainkanmu saja. Tahu. Lepaskan aku. Aku akan naik membantu guruku. Guru, aku salah. Aku salah. Ampuni aku. Ampuni aku. Ampuni aku. Guru, beritahu aku, ini ilmu bela diri apa? Ranah bela diri manusia dewa. Kenapa? Mau belajar? Aku ajari. Baik. Nanti di kehidupan selanjutnya saja. Guru, lihat. Guruku kalah darinya. Bagus, bagus, bagus. Kakek, Gadis bodoh. Permusuhan telah berakhir, ayo kita pulang juga. Bagaimana guruku bisa kalah darinya? Orang tua ini, apakah dia monster? Bagus, bagus.